Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para hadirin jamaah salat Isya, salat tarawih dan salat fitir yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini kita akan mempelajari satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah nomor 41 yang berkaitan dengan menundukkan hawa nafsu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi." La yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang dari kalian, hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi, sampai hawa nafsunya itu mengikuti apa-apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi ini menjelaskan tentang wajibnya menundukkan hawa nafsu untuk mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan hawa nafsu manusia itu lebih cenderung, lebih mengajak kepada hal-hal yang negatif daripada perbuatan yang positif. Contohnya, orang yang tidak bisa menundukkan hawa nafsunya untuk taat kepada Allah itu sangat sulit. Salat 5 waktu, taat kepada Allah, tapi dia tidak bisa menundukkan hawa nafsunya. Ngapain sholat? Mendingan di rumah minum kopi, makan gorengan, atau hal-hal yang lainnya. Orang yang tidak bisa menundukkan hawa nafsu yang lainnya, contohnya ketika sholat dia mainan. Itu contoh tidak bisa menundukkan hawa nafsu. Maka bukan termasuk orang yang beriman. Contoh lainnya, orang yang tidak bisa menundukkan hawa nafsu, dia menyembah kepada selain Allah, melakukan suatu amalan ibadah tidak sesuai apa yang dicontohkan Nabi. Itu contoh yang tidak bisa menundukkan hawa nafsu. Berbeda dengan orang yang beriman, dia bisa menundukkan hawa nafsunya. Dia pasti menjadikan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi dengan pemahaman yang benar itu sebagai pedoman hidup, sebagai rem dalam menjalani kehidupan. Contohnya, zina. Zina itu hukumnya haram. Sudah terdapat di dalam Al-Quran.
Seumpama seorang muslim tidak menjadikan agama Islam itu sebagai rem, maka dia melakukan zina, berhubungan badan bukan sesama mahram atau suami istri, tapi dengan yang lainnya. Berbeda dengan orang yang bisa menundukkan hawa nafsunya, maka menjadikan agama itu sebagai rem. Oh iya, itu merupakan perbuatan dosa besar. Contoh lainnya, kita diperintahkan hanya beribadah kepada Allah. Anikbudullah, beribadah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi perbuatan syirik, sebagaimana yang terdapat di dalam surah An-Nahl. Itu sudah jelas, kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Tapi kalau tidak bisa menundukkan hawa nafsu, pasti ada orang yang memeluk agama Islam, dia ngirim bunga atau sesajen ke perapatan, ngirim sesajen ke pohon besar. Itu termasuk orang yang tidak bisa menundukkan hawa nafsunya, karena hawa nafsunya cenderung ke tradisi. Berbeda dengan orang yang bisa menundukkan hawa nafsunya, pasti dia beribadah hanya kepada Allah. Mungkin cukup sekian. Jika ada salah kata atau perkataan saya kurang sopan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.